Tahukah Anda bahwa satu keju biasa yang ada di jutaan lemari es saat ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke sebesar 80% pada pria di atas usia 60 tahun? Dan yang lebih parahnya, produk tersebut dipasarkan sebagai produk yang menyehatkan jantung. Sementara itu, keju lain yang kurang populer dan kurang mencolok telah terbukti mampu mengurangi kalsifikasi arteri hingga setengahnya dan bahkan membantu Anda hidup lebih lama. Tragisnya adalah hampir tidak ada seorang pun yang berusia di atas 60 tahun yang tahu yang mana. Kebanyakan orang percaya keju hanyalah keju. Namun inilah kebenarannya. Beberapa keju bertindak seperti racun yang bekerja lambat, menyumbat arteri, mengganggu hormon, dan merusak pencernaan. Yang lainnya seperti obat nutrisi, yang diam-diam mendukung tulang, otak, tekanan darah, dan bahkan kadar testosteron Anda. Jadi, dalam video ini, saya akan menunjukkan 4 keju yang tidak boleh Anda sentuh setelah usia 60 dan 4 keju yang harus Anda makan setiap hari karena dapat membantu Anda hidup lebih lama, bergerak lebih mudah, dan merasa lebih muda daripada usia Anda sebelumnya. Dan tetaplah bersama saya, karena keju terburuk dari semua keju mungkin adalah keju yang Anda makan minggu ini tanpa menyadari kerusakan yang ditimbulkannya. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sangat menyarankan Anda mengetuk tombol itu dan mengaktifkan bel agar Anda tidak pernah melewatkan peringatan kesehatan atau kiat nutrisi yang dapat melindungi jantung, otak, dan masa depan Anda. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, ketik saja di komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya dapat melayani Anda dengan lebih baik. 4 keju yang harus Anda makan setiap hari. Baiklah, mari kita mulai dengan kabar baik karena ada keju yang tidak hanya rasanya enak, tetapi juga dapat menyembuhkan. Dan yang pertama dalam daftar makanan wajib Anda setiap hari adalah makanan yang tenang dan kaya nutrisi yang sering diabaikan kebanyakan pria, tetapi kaya akan nutrisi yang melindungi arteri dan memperkuat tulang Anda. Keju nomor 4, Gouda tua, si penjaga kalsium. Saya tidak akan pernah melupakan salah satu pasien lama saya, Bapak Richard, usia 67 tahun. Beliau seorang mekanik mobil pensiunan, pria tangguh, tapi berhati emas dan tenang. Beliau datang ke kantor saya beberapa tahun lalu dengan perasaan kalah. Dokter jantungnya baru saja memperingatkannya tentang tanda-tanda awal kalsifikasi arteri. Beliau berkata, "Dok, saya tidak merokok. Saya berjalan kaki setiap hari dan sekarang mereka bilang arteri saya mengeras. Apalagi yang bisa saya lakukan?" Saya melihat catatan makanannya. Dan disitulah saya menemukan masalahnya. Beliau masih memakan irisan keju olahan pada roti panggang putih dan menghindari keju asli karena dia pikir itu buruk bagi jantungnya. Itu adalah kesalahan yang dilakukan banyak pria. Dan saat itulah saya memperkenalkannya pada salah satu makanan terapeutik favorit saya, keju Gouda tua. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa ketika Gouda berumur setidaknya 18 bulan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ini menjadi salah satu sumber alami terkaya vitamin K2, nutrisi yang bertindak seperti polisi lalu lintas untuk kalsium. Setelah usia 60, kalsium cenderung mengalir ke arteri tempat ia mengeras dan menyebabkan masalah serius. K2 masuk dan mengarahkan kalsium kembali ke tulang tempat seharusnya. Hanya 1 ons Gouda tua memberi Anda lebih banyak K2 daripada yang didapatkan kebanyakan pria dalam seminggu penuh. Dan karena sudah tua, kandungan laktosanya juga sangat rendah dan lebih mudah dicerna, terutama jika Anda memiliki masalah pencernaan atau sensitivitas terhadap susu. Tapi itu belum semuanya. Gouda tua kaya akan senyawa yang disebut CLA, yang telah terbukti mendukung metabolisme lemak, mengurangi peradangan, dan bahkan melawan sel kanker dalam beberapa penelitian. Dan selama penuaan, keju ini mengembangkan senyawa khusus yang disebut postbiotik,
Ini lebih dari sekadar probiotik. Mereka membantu mengurangi peradangan dalam usus, mendukung pencernaan, dan bahkan dapat meningkatkan kejernihan mental melalui koneksi usus otak. Saya biasanya menyarankan pasien saya untuk menikmatinya pada suhu ruangan agar mendapat manfaat maksimal. Padukan dengan beberapa irisan apel atau kerupuk gandum utuh, dan Anda akan mendapatkan camilan yang rasanya lezat, tetapi berfungsi seperti obat. Bapak Richard melakukan pertukaran. 3 bulan kemudian, penanda peradangannya turun, dan energinya meningkat. Beliau berkata, "Dok, saya tidak pernah menyangka keju akan membantu menyelamatkan jantung saya." Dan beliau bukan satu-satunya. Nah, jika itu mengejutkan Anda, tunggu saja sampai Anda mendengar apa yang membuat keju berikutnya menjadi makanan super yang menjaga otot dan meningkatkan kemampuan otak bagi pria berusia di atas 60 tahun. Keju nomor 3, Parmigiano Reggiano, si pembangun otot. Saya pernah punya pasien, Bapak Frank, berusia 72 tahun. Mantan pelatih sepak bola sekolah menengah, dan seorang pria yang membanggakan dirinya atas kekuatan. Tetapi beliau datang kepada saya setelah menyadari otot-ototnya menyusut. Sendi-sendinya terasa lebih sakit dari biasanya, dan pencernaannya tidak seperti dulu lagi. "Dok," katanya, "saya makan daging rendah lemak, minum suplemen, tapi saya tetap merasa lemah." Saat itulah saya menanyakan sesuatu yang tidak ia duga. "Pernahkah Anda mencoba Parmigiano Reggiano asli?" Beliau tampak bingung. "Maksudmu benda yang ada di kaleng hijau?" Dan disitulah letak masalahnya. Kebanyakan orang Indonesia hanya mencicipi versi olahannya yang tahan lama dan hampir tidak menyerupai versi aslinya. Parmigiano Reggiano asli disimpan selama lebih dari 2 tahun, menggunakan metode tradisional yang sudah ada sejak 900 tahun yang lalu. Dan apa yang dihasilkannya tidak lain adalah sebuah sumber nutrisi yang sangat baik. Hanya 1 ons parmesan asli mengandung sekitar 10 gram protein. Namun, ini bukan hanya tentang angka. Itulah kualitas proteinnya. Melalui penuaan yang lama, protein dipecah menjadi asam amino yang dapat diserap tubuh Anda secara instan dengan usaha minimal. Artinya, meskipun pencernaan Anda tidak sebaik dulu, keju ini tetap bekerja menutrisi otot-otot Anda. Ia juga sangat kaya akan kalsium, lebih dari 300 mg per ons, dan dipadukan dengan magnesium dan fosfor dalam rasio yang sempurna untuk penyerapan. Tidak seperti suplemen yang langsung masuk, kalsium ini benar-benar masuk ke tulang Anda. Lalu ada sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. Parmigiano mengandung senyawa alami yang disebut quesomorfin, yang membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kualitas tidur. Dan kaya akan tirosin, asam amino yang digunakan otak Anda untuk memproduksi dopamin. Menjaga Anda tetap waspada secara mental dan seimbang secara emosional. Bapak Frank mengganti protein bubuknya dan mulai menambahkan potongan kecil Parmigiano ke dalam makanannya. Hanya 1 ons sehari dimakan perlahan setelah makan malam seperti yang mereka lakukan di Italia. Dalam waktu 6 minggu, postur tubuhnya membaik, kekuatannya stabil, dan suasana hatinya membaik. "Saya merasa lebih tajam," katanya. "Dan sejujurnya, Dok, saya menantikannya." Nah, kalau menurutmu itu terdengar hebat, tunggu sampai kau bertemu keju berikutnya. Keju itu mentah, kaya enzim hidup, dan mungkin salah satu makanan paling mendukung hormon yang bisa dimakan pria di atas 60 tahun. Keju nomor 2, cheddar mentah dari sapi yang diberi makan rumput, si penyembuh hormon. Saya ingat seorang pria bernama Bapak Bill yang datang menemui saya di awal usia 60-an. Tinggi, dulunya petugas pemadam kebakaran, tapi sekarang beliau merasa lelah. Kata-katanya terus terngiang di kepala saya. "Oh, saya tidak depresi. Tapi saya merasa dari diri saya. Diri saya. Saya hanya merasa. Kami melakukan meditasi.
Vitamin D-nya hampir tidak terdeteksi dan penanda inflamasinya mulai meningkat. Beliau makan dengan bersih, atau begitulah yang ia pikirkan. Tapi beliau menghindari produk susu berlemak penuh karena ia pikir itu buruk untuk jantungnya. Saat itulah saya memperkenalkannya pada sesuatu yang tak terduga. Keju cheddar mentah dari sapi yang diberi makan rumput. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa ketika keju cheddar dibuat dari susu mentah, terutama dari sapi yang dibesarkan di rumput, keju ini menjadi salah satu makanan paling padat nutrisi dan penunjang hormon yang bisa dimakan pria. Tidak seperti keju cheddar standar yang dipasteurisasi dan dihilangkan nyawanya, keju cheddar mentah mempertahankan enzim alami dan bakteri menguntungkannya. Juga mengandung lebih banyak asam lemak omega 3 dan CLA yang membantu melawan peradangan dan mendukung metabolisme di tingkat sel. Tapi inilah poin pentingnya. Keju ini kaya akan vitamin yang tidak dimiliki kebanyakan pria lanjut usia. Vitamin A dalam bentuk aktifnya, retinol, yang mendukung penglihatan dan kekuatan kekebalan tubuh. Vitamin D penting untuk produksi testosteron dan kesehatan tulang. Dan yang terpenting, vitamin K2 dalam bentuk 4-MK yang membantu menjaga arteri tetap lunak dan tulang tetap kuat. Bapak Bill memulai dengan hanya 1 atau 2 ON sehari, membiarkannya mencapai suhu ruangan sebelum dimakan. Beliau memasangkannya dengan sayuran fermentasi seperti asinan kubis untuk menggandakannya. Probiotik. Setelah sebulan, ia tidak hanya merasa lebih baik, ia juga tidur lebih nyenyak. Energinya telah kembali dan ia mengatakan sesuatu yang tak akan pernah saya lupakan. Dok, akhirnya saya merasa seperti pria lagi. Itulah yang bisa dilakukan makanan yang tepat. Makanan tidak hanya menyehatkan tubuh, ia juga memulihkan jati dirimu. Tapi kita belum selesai karena keju berikutnya dalam daftar ini melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan keju lain. Keju ini membantu membangun kembali otot-ototmu, menajamkan pikiranmu, dan menurunkan tekanan darahmu secara bersamaan. Keju Nara 1, Gruyère Swiss, legenda umur panjang. Beberapa tahun yang lalu, saya bertemu Bapak George, 76 tahun, seorang duda, pensiunan militer, dan bangga dengan kemandiriannya. Tapi beliau datang ke kantor saya dengan kekhawatiran yang berat. Ingatannya mulai memudar, otot-ototnya terasa lemas, dan tekanan darahnya mulai naik lagi. Saya masih ingin hidup sepenuhnya, katanya kepada saya. Tapi saya merasa seperti memudar. Bapak George tidak mencari pil lain. Beliau menginginkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bergizi yang bekerja dengan tubuhnya, bukan melawannya. Dan saat itulah saya berbagi dengannya, apa yang sering saya sebut rahasia umur panjang saya, keju Gruyère Swiss asli. Ini bukan sekadar keju yang lezat. Ini adalah salah satu sumber nutrisi terlengkap yang bisa Anda sajikan. Ketika dibuat dari susu mentah sapi yang diberi makan rumput, yang merumput di padang rumput pegunungan Alpen, ia menghasilkan kombinasi senyawa langka yang bekerja pada berbagai tingkatan. Pertama, keju ini kaya akan asam propionat, senyawa yang dihasilkan selama penuaan oleh bakteri khusus. Penelitian menunjukkan bahwa ia menurunkan peradangan, mengurangi kolesterol, dan bahkan dapat membantu mencegah kanker tertentu. Namun yang benar-benar membedakan Gruyère adalah kemampuannya untuk mendukung kesehatan otak dan otot yang menua. Keju ini mengandung prekursor glutathione tingkat tertinggi dari semua keju yang pernah saya lihat. Nutrisi yang membantu tubuh Anda memproduksi antioksidan utamanya. Glutathione melindungi sel-sel Anda dari kerusakan, memperkuat kekebalan tubuh, dan memperlambat penurunan terkait usia. Dan seiring bertambahnya usia, produksi glutathione alami kita menurun. Itulah sebabnya keju ini merupakan anugerah. Juga kaya akan vitamin B12, fosfor, seng, dan selenium. Nutrisi penting untuk daya ingat, energi, dan tulang yang kuat.
Proteinnya sendiri sudah dipecah menjadi peptida yang lebih kecil selama proses penuaan 12 bulan, yang berarti tubuh Anda menyerap dan menggunakannya dengan mudah. Gruyere bahkan mengandung laktopeptida, senyawa alami yang terbukti membantu menurunkan tekanan darah, sesuatu yang membuat ahli jantung Bapak George sangat senang. Beliau mulai menambahkan sepotong roti gandum utuh ke dalam makan siangnya, dan dalam beberapa minggu, saya bisa melihat perubahan di wajahnya. Lebih waspada, lebih membumi, lebih bersemangat. "Dok," katanya, "saya tidak tahu makanan bisa membuat saya merasa seperti ini." 4 keju yang sebaiknya tidak Anda sentuh. Namun, meskipun keempat keju ini dapat memulihkan kehidupan, energi, dan bahkan kepercayaan diri, ada sisi lain dari lorong keju yang kebanyakan orang tidak pernah bicarakan. Karena tidak semua keju adalah teman Anda, dan beberapa mungkin diam-diam mencuri kesehatan Anda. Mari kita bahas keju yang tidak boleh Anda letakkan di dekat piring Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Keju tersatu, irisan keju olahan, si pembunuh senyap. Bertahun-tahun yang lalu, saya punya seorang pasien bernama Bapak Walter. Beliau berusia 70 tahun, pensiun dari layanan pos, dan bangga karena tidak pernah absen bekerja selama 42 tahun. Beliau tidak gegabah dalam menjaga kesehatannya. Beliau berjalan kaki setiap pagi, menjaga berat badan, dan menghindari gula. Namun, beliau dikejutkan oleh stroke ringan yang tiba-tiba muncul. Ketika kami meninjau kebiasaannya, satu hal terus muncul. Sarapan dan makan siangnya selalu berisi beberapa potong keju yang dibungkus plastik mengilap. Beliau pikir keju itu tidak berbahaya. Lagi pula, kemasannya mengatakan sumber kalsium yang baik. Namun kenyataannya, potongan-potongan itu sama sekali bukan keju. Keju tersebut dibuat dengan kurang dari 50% keju asli. Sisanya adalah campuran pengemulsi, natrium fosfat, pewarna buatan, dan penstabil yang dirancang di laboratorium yang mempertahankan masa simpan, tetapi tidak bermanfaat bagi kesehatan Anda. Yang sangat berbahaya bagi pria lanjut usia adalah bentuk natrium yang digunakan, natrium fosfat. Tidak seperti garam meja biasa, versi ini telah dikaitkan dengan tekanan ginjal, percepatan penuaan pembuluh darah, dan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. 2 potong dapat memberikan lebih dari 600 mg natrium, lebih dari 1/4 dari batas harian Anda, tanpa memberikan enzim atau nutrisi alami apapun yang dibutuhkan tubuh Anda. Tapi tidak berhenti di situ. Pengemulsi seperti polisorbat 80 dan karoksimetil selulosa mengganggu lapisan usus. Seiring waktu, mereka dapat mengganggu mikrobioma Anda, melemahkan sistem kekebalan tubuh Anda, dan memicu serangkaian peradangan dalam tubuh Anda. Lebih buruk lagi, labelnya mungkin mengklaim 0 lemak trans, tetapi secara hukum apapun, di bawah 0,5 gram per sajian dapat dibulatkan ke bawah. Itu berarti Anda masih mendapatkan dosis kecil lemak industri yang menumpuk di sistem Anda seiring waktu dan mengiritasi arteri Anda. Bapak Walter membuat perubahan. Beliau membuang potongan plastik dan menukarnya dengan keju tua asli. Dalam 6 bulan, tekanan darahnya stabil. Dan yang lebih penting, beliau memberitahu saya bahwa dia merasa lebih jernih, lebih ringan, dan akhirnya yakin bahwa makanannya membantu, bukan menghambat pemulihannya. Dan meskipun potongan keju itu mungkin penyebab yang paling dikenal, ada bentuk keju lain yang tidak banyak diketahui. Lembut, mudah dioleskan, dan dijual dalam stopless. Kelihatannya tidak berbahaya, tetapi mungkin lebih buruk lagi. Biar saya tunjukkan alasannya. Keju nomor 2, olesan keju dalam stopless, tipuan krim. Ketika saya mengingat kembali paman Robert saya masih bisa membayangkannya duduk di kursi malasnya dengan biskuit di satu tangan dan setoples olesan keju di tangan lainnya. Itu adalah bagian dari rutinitas malamnya. Sederhana, familiar, dan menenangkan. Lembut dan nyaman di gigi saya, candanya.
Dia tidak pernah berpikir dua kali. Mengapa dia harus berpikir dua kali? Stoplessnya bertuliskan dibuat dengan keju asli dan rasanya seperti masa kecil. Tapi yang kebanyakan orang, termasuk paman saya, tidak pernah sadari adalah olesan keju yang tahan simpan ini lebih merupakan eksperimen kimia daripada makanan. Untuk membuatnya lembut, mudah dioles, dan dapat disimpan di rak selama 1 tahun atau lebih. Produsen mengemasnya dengan minyak sintetis, pati, pengawet, dan perasa buatan. Sisanya memiliki sedikit nilai gizi dan banyak risiko tersembunyi. Salah satu bahaya terbesar terletak pada lemaknya. Banyak olesan ini masih mengandung minyak terhidrogenasi parsial. Ya, lemak trans meskipun pita lemaknya semakin membesar. Yang lain menggunakan sesuatu yang disebut lemak intrateroksidasi, yang pada studi awal menunjukkan bahwa hal ini mungkin sama berbahayanya bagi metabolisme dan jantung Anda. Lemak ini tidak hanya meningkatkan kolesterol jahat, tetapi juga dapat mengganggu sensitivitas insulin dan meningkatkan risiko diabetes. Lalu ada garam. Hanya dengan beberapa sendok makan, lebih sedikit dari yang dikonsumsi kebanyakan orang, Anda bisa mengonsumsi lebih dari 500 mg natrium. Tambahkan itu ke total asupan harian Anda, dan Anda memberikan tekanan serius pada jantung dan ginjal Anda tanpa menyadarinya. Lebih buruk lagi, kemasannya sendiri bisa menjadi bagian dari masalahnya. Stopless plastik ini seringkali memasukkan zat kimia yang disebut ftalat ke dalam makanan. Ftalat adalah pengganggu hormon yang telah dikaitkan dengan masalah reproduksi, penambahan berat badan, dan bahkan kanker tertentu. Dan ketika Anda menghangatkan olesan keju itu, Anda meningkatkan kemungkinan racun tersebut berpindah langsung ke makanan yang Anda makan. Paman Robert akhirnya beralih, meskipun itu tidak mudah. Olesan itu telah bersamanya selama beberapa dekade. Tetapi ketika dia mengetahui apa isinya, dia berkata, "Jika saya tidak akan menyajikan ini untuk cucu-cucu saya, mengapa saya masih memakannya?" Dan dia ada benarnya. Kenyamanannya tidak sebanding dengan harganya. Nah, sekarang, berbicara demi kenyamanan, ada keju lain yang sepertinya menghemat waktu, tetapi menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan kebanyakan orang. Anda mungkin sudah memilikinya di kulkas sekarang, dan jika Anda menaburkannya di makanan Anda, inilah saatnya untuk memeriksanya lebih teliti. Untuk mencegah penggumpalan, produsen melapisi potongan kecil itu dengan bahan anti gumpal seperti selulosa. Ya, itu adalah bubur kayu olahan atau pati kentang. Meskipun tidak beracun dalam jangka pendek, zat aditif ini sama sekali tidak dapat dicerna. Zat aditif ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan mengiritasi sistem pencernaan yang sensitif, terutama jika Anda sudah mengalami kondisi seperti IBS atau kembung. Dan tidak berhenti di situ. Keju parut seringkali mengandung natamisin, pengawet anti jamur. Meskipun disetujui dalam jumlah kecil, senyawa ini dapat mengganggu keseimbangan mikrobioma usus Anda jika dikonsumsi secara teratur. Ketika bakteri usus Anda tidak seimbang, semuanya mulai dari sistem kekebalan tubuh hingga suasana hati Anda bisa terpengaruh. Bahkan keju itu sendiri seringkali terbuat dari susu kualitas rendah, yang mungkin mengandung kadar hormon atau residu antibiotik yang lebih tinggi. Selain itu, dengan luas permukaan yang terbuka, keju teroksidasi lebih cepat, yang berarti lemak dan nutrisi bermanfaatnya terurai lebih cepat. Namun yang paling mengejutkan Ibu Linda adalah sesuatu yang hanya sedikit orang tahu. Keju yang sudah diparut cenderung mengandung kadar histamin yang jauh lebih tinggi karena waktu pemrosesan dan penyimpanannya. Bagi mereka yang sensitif terhadap histamin, hal itu bisa berarti lebih banyak sakit kepala, iritasi kulit, masalah pencernaan, atau bahkan kecemasan. Setelah Ibu Linda beralih kembali ke keju blok segar dan mulai memarutnya sendiri, gejalanya membaik dengan cepat. Terkadang, perubahan paling sederhanalah yang membuat perbedaan terbesar. Namun, jika Anda merasa itu mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar tentang keju terakhir dalam daftar kami. Rasanya tajam, mewah,
dan beberapa orang bilang itu adalah rasa yang didapat. Namun, keju juga bisa diam-diam merusak tekanan darah, otak, dan kesehatan jangka panjang Anda. Mari kita lihat lebih dekat. Keju Yagessempat, keju biru, pemicu diam-diam yang tak pernah Anda duga. Keju biru punya karakter yang berani. Beberapa orang menyukainya karena ketajamannya, rasa asamnya, dan aromanya yang khas. Teman lama saya, Bapak Hank, sangat menyukainya. Steak tanpa keju biru, katanya, seperti jazz tanpa saksofon. Tapi ada sesuatu yang banyak orang tidak tahu. Dan sayangnya, Bapak Hank juga tidak tahu, sampai tekanan darahnya tiba-tiba melonjak. Begini, keju biru tidak seperti produk susu pada umumnya. Keju ini dikultur dengan jamur khusus, Penicillium roqueforti, yang memberinya urat biru kehijauan dan rasa yang kuat. Tapi jamur yang sama itu menghasilkan senyawa yang diam-diam dapat menimbulkan masalah dalam tubuh Anda, terutama seiring bertambahnya usia. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah tiramin, senyawa alami yang terbentuk selama proses penuaan. Tiramin dapat memicu sakit kepala parah, kecemasan, dan tekanan darah tinggi yang berbahaya pada individu yang sensitif. Dan jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan seperti inhibitor MAO yang banyak dikonsumsi lansia untuk depresi atau Parkinson, mengonsumsi keju biru dapat menyebabkan krisis hipertensi mendadak. Jarang, tapi nyata. Bahkan di luar masalah pengobatan, keju biru mengandung histamin yang sangat tinggi. Bagi orang di atas 60 tahun yang pemecahan histaminnya sudah lebih lambat, hal ini dapat menyebabkan gejala yang tampaknya tidak berhubungan, gangguan pencernaan, insomnia, kekakuan sendi, iritasi kulit. Saya telah melihat pasien berjuang selama bertahun-tahun dengan masalah tersebut tanpa pernah menyadari bahwa keju favorit mereka berkontribusi. Lalu ada garamnya. Hanya 30 gram keju biru mengandung lebih dari 400 mg natrium, dan rasanya yang kuat seringkali membuat orang mengonsumsi lebih banyak dari yang mereka kira. Kombinasikan itu dengan kadar lemak jenuh spesifik yang tinggi, yang disebut asam palmitat, dan Anda mendapatkan resep yang mengobarkan arteri dan membebani jantung Anda. Yang paling menyedihkan, keju biru tidak memberi Anda banyak manfaat. Tidak seperti parmesan tua atau cheddar mentah, keju biru tidak menawarkan probiotik, vitamin yang bermanfaat, atau senyawa yang secara aktif mendukung tulang atau sistem kekebalan tubuh Anda. Bapak Hank akhirnya memutuskan untuk beralih. Saya merindukan rasanya, katanya, tapi saya tidak merindukan sakit kepala. Kesimpulan, buatlah pilihan yang tepat, sedikit demi sedikit, dan itu membawa kita kembali ke titik awal. Anda sekarang telah melihat kedua sisi dari lorong keju, yang memberi hidup dan yang menguras hidup. Namun sebelum kita mengakhiri, izinkan saya meninggalkan Anda dengan pengingat yang kuat dan pesan pribadi yang perlu didengar oleh setiap pria dan wanita di atas 60 tahun. Setelah Anda mengikuti perjalanan menyusuri lorong keju bersama saya harap Anda melihat segala sesuatunya sedikit berbeda. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kejelasan. Kami menemukan 4 keju yang benar-benar bermanfaat bagi Anda, bukan merugikan Anda. Seperti keju Gouda tua, Parmigiano Reggiano asli, keju cheddar mentah dari sapi yang diberi makan rumput, dan keju Gruyère Swiss asli. Keju-keju ini tidak hanya lezat, mereka adalah sekutu dalam perjuangan Anda untuk mendapatkan tulang yang kuat, energi yang stabil, pikiran yang jernih, dan jantung yang sehat. Di sisi lain, kami juga melihat 4 keju yang mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi diam-diam menggerogoti kesehatan Anda. Keju olahan, keju oles dalam stopless, keju kemasan parut, dan keju biru. Semuanya memiliki bahaya tersembunyi, mulai dari gangguan usus hingga lemak inflamasi, dari zat aditif beracun hingga lonjakan tekanan darah. Dan inilah masalahnya, tak ada yang bilang Anda tak bisa menikmati makanan lagi. Saya sendiri tentu saja tidak.
Saya telah duduk di meja bersama banyak pasien yang merasa takut, kewalahan, dan tak yakin harus makan apa. Namun pengetahuan memberi Anda kekuatan. Kekuatan untuk memilih yang lebih baik. Kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Kekuatan untuk menikmati makanan dan hidup Anda tanpa risiko tersembunyi yang menghantui Anda. Saya sering memberitahu pasien saya, apa yang Anda makan hari ini membentuk perasaan Anda di masa mendatang. Perubahannya tak harus dramatis, cukup dengan berpikir matang. Dan ketika Anda berusia di atas 60 tahun, pilihan yang bijaksana akan sangat berpengaruh. Jadi, lain kali Anda ingin makan sepotong keju, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu saya hidup lebih kuat, lebih lama, dan lebih baik? Karena kenyataannya, sedikit demi sedikit, Anda sedang membangun masa depan Anda. Mari kita jadikan masa depan yang layak dinikmati. Jika video ini membantu Anda membuat pilihan yang lebih baik untuk kesehatan Anda, pertimbangkan untuk mendukung misi kami. Donasi Anda membantu kami menjangkau lebih banyak lansia dengan informasi yang menyelamatkan jiwa. Setiap dolar berharga. Cukup klik tautan di bawah ini untuk berdonasi karena dukungan Anda dapat membantu seseorang hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih kuat.